Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari grup A, kelas C, izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa makalah yang berjudul Pengaruh Kebijakan Politik dan Dinamika Ekonomi dalam Perdagangan Internasional. Studi kasus ekspor atau impor negara. Eh, ini nama anggotanya. Sini ada Darmawan Setiawan, Nadia Horinisa, Novita Savitri, Kevin Prayoga Santoso, dan Aileen Novia Sukiono. Dimulai dari Aileen. Yang pertama itu landasan teori. Penelitian ini menggunakan landasan teori uses and gratification untuk menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan politik dan dinamika ekonomi dalam perdagangan internasional, bagaimana individu menggunakan media untuk mencapai tujuan dan kepuasan mereka sebagai pengguna ekspor dan impor. Teori ini menunjukkan bahwa pengguna ekspor dan impor memiliki tujuan tertentu. Kebijakan politik dan dinamika ekonomi mempengaruhi perdagangan internasional suatu negara. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan di era perdagangan global semenjak terbentuknya WTO. Kebijakan tata niaga impor masih menggunakan prosedur dan mekanisme yang bersifat klasik karena ketentuannya masih berdasarkan persetujuan perizinan impor yang berlaku sejak diterimanya hasil kesepakatan WTO 1 Januari 1995. Oleh karena itu, untuk mendukung kebijakan tata niaga impor, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengakses barang-barang impor ke pasar domestik. Kebijakan ini dilaksanakan setelah Indonesia menerima hasil kesepakatan Uruguay-Ron yang berakhir di Marrakesh atau Maroko tahun 1994. Untuk itu, dalam upaya memperjuangkan produk ekspor Indonesia secara internasional, Indonesia mulai lebih memperhatikan masalah penurunan tarif impor. Lanjutnya. Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional dan bagaimana hal tersebut berdampak pada ekspor dan impor. Laju pertumbuhan perdagangan internasional banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Wang et al. Tahun 2016, faktor internal dapat berupa faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Secara lebih spesifik, beberapa faktor ekonomi yang menentukan perdagangan internasional antara lain, yang pertama yaitu kurs nilai tukar. Faktor kurs nilai tukar yaitu perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya, kata Salvatore 2020. Yang kedua yaitu tingkat inflasi. Faktor inflasi menyebabkan produksi barang-barang mengalami penurunan kualitas. Hidayat Sari and Aqualdo 2011 menyatakan bahwa inflasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Next. Yang ketiga, efektivitas pemerintahan atau government effectiveness merupakan keberhasilan suatu pemerintah dalam mencapai tujuan. Dapat mempengaruhi perdagangan internasional juga. Tindakan pemerintah ini membelanjakan pengeluaran yang tidak produktif yang dibiayai dari hasil pinjaman merupakan tindakan government effectiveness yang tadi sudah dijelaskan. Yang keempat yaitu derajat keterbukaan atau trade open. Trade openness dapat mendorong investasi asing masuk ke suatu negara. Trade openness dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Pan et al. 2019. Hubungan trade openness memiliki hubungan positif dengan perdagangan internasional. Semakin terbuka perekonomian suatu negara, maka aktivitas perdagangan internasional semakin meningkat. Yang kelima, yaitu tingkat suku bunga dapat mempengaruhi ekspor suatu negara atau suatu barang masyarakat yang memperoleh sumber pembiayaan dengan suku bunga yang rendah, sehingga barang yang diproduksi meningkat dan ekspor pun meningkat, kata Suryanto N. Kurniati tahun 2022. Perubahan dalam ekonomi seperti fluktuasi mata uang mempengaruhi keputusan perdagangan internasional dan bagaimana kebijakan politik menanggapinya. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar serta mempengaruhi variabel-variabel makroekonomi lainnya.
Inflasi mempengaruhi biaya hidup di suatu negara, serta membuat bisnis imbas hasil obligasi pembelian, peminjaman uang, hipotek, dan aspek ekonomi lainnya. Devaluasi membuat impor lebih mahal dan karena itu menyebabkan peningkatan daya saing dan permintaan ekspor yang lebih tinggi. Dari Pettinger 2017. Permintaan ekspor yang lebih tinggi menghasilkan perbaikan defisit negara transaksi berjalan, serta lebih jauh lagi. Hal itu mengarah pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pemerintah dan bank sentral memiliki peran penting dalam mengelola nilai tukar mata uang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi pelaku bisnis internasional. Kebijakan devaluasi atau depresiasi mata uang dapat mempengaruhi neraca transaksi berjalan suatu negara. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi nilai tukar, seperti intervensi pasar, pengaturan suku bunga, atau pengendalian modal. Contoh kasus dari negara-negara mengilustrasikan pengaruh kebijakan politik dan dinamika ekonomi terhadap perdagangan internasional, serta dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, contohnya pengaruh kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah untuk mempribumikan beberapa sektor ekonomi seperti program Benteng tahun 1950 sampai 1955 tidak dapat menunjang kaum pengusaha asli. Namun kebijakan ini telah diadakan sebagai bagian dari kapitalisme negara yang meningkatkan kepuasan nasional dan sektor ekonomi yang strategis. Pengaruh kebijakan fiskal akan melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu menggunakan kebijakan fiskal untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan preferensi dalam beberapa pengaruh utama, seperti pengaruh pemuasan kebutuhan ekonomi, yang kedua ada pengaruh psikologis, yang ketiga ada pengaruh identitas dan kelompok, yang keempat ada pengaruh sosial dan budaya, yang kelima ada pemuasan kebutuhan politik. Dalam berbagi individu menggunakan dan memanfaatkan kebijakan fiskal sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contoh yang kedua, pengaruh kebijakan perdagangan internasional. Pengaruh kebijakan perdagangan internasional terhadap ekonomi Indonesia dapat dilihat dari transformasi ekonomi yang berpengaruh pada perkembangan politik di Indonesia. Pada zaman Orde Baru terjadilah perubahan strategi ekonomi yang menarik ekonomi Indonesia ke dalam sistem kapitalis. Yang keduanya mempengaruhi perkembangan politik ekonomi di Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan perdagangan internasional yang bijaksana dapat membawa manfaat bagi negara, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan akses terhadap berbagai barang dan jasa bagi konsumen. Namun demikian, penting juga untuk memperhatikan dampak potensial yang mungkin terjadi, seperti ketidaksetaraan pendapat, penurunan lapangan kerja dalam sektor-sektor tertentu dalam masalah lingkungan. Jadi, kesimpulannya adalah uses and gratification theory tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami perilaku konsumen media, tetapi juga mendorong untuk terus bertanya dan menyelidiki bagaimana media mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kita sebagai individu dan masyarakat secara lebih luas. Baik, terima kasih. Bila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.